Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Anak-anak, kali ini kita akan bongkar bersama persiapan ujian sekolah, ya, ujian akhir tahun. Dan kali ini kita nanti akan bahas khusus untuk pola bilangan. Nah, materi ini biasanya diberikan di kelas 8. Sebelumnya anak-anak, Pak Agus ingatkan, dukung ya video ini dengan memberikan like, komen, serta subscribe. Tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya itu agar anak-anak dapat selalu mendapatkan notifikasi perkembangan terkini dari channel Matematika 100. Baik anak-anak, mari segera kita mulai pembahasannya. Oke anak-anak, kita memasuki sesi ke-6 dari pembahasan soal persiapan ujian akhir ya untuk matematika SMP. Kali ini kita akan membahas pada pokok bahasan barisan bilangan ya. Cermati beberapa soal yang diberikan, lalu perhatikan bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, nomor 1 anak-anak, dari barisan aritmetika. Anak-anak ingat ya, barisan aritmetika itu satu barisan bilangan yang mempunyai beda yang tetap. Ya, nah di sini rumus umum untuk menentukan UN itu kan ini. Jadi UN ini kan sama dengan apa? Suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Ini bentuk umumnya ini ya. Sekarang perhatikan, diketahui suku ketiganya 14, suku ketujuhnya 26. Saya tulis di sini ya. Jadi suku ketujuh berarti kan suku pertama. Nah, di sini kan N-1. Berarti kan kalau di sini 7 kan berarti 6. Nah, ini hasilnya adalah 26. Kemudian suku ketiga berarti A ditambah ini 3 berarti 2B, hasilnya adalah berapa ini? 14. Nah, gunakan saja eliminasi substitusi ya. Ini kalau saya kurangi kan ketemunya berapa? 4B ini sama dengan 12. Berarti kalau begitu B-nya sama dengan 3. B3 saya substitusi ke sini, jadi A ditambah 2B kan itu sama dengan 14. Kalau B saya masukkan berarti A ditambah 2 dikalikan 3 sama dengan 14. Artinya A sama dengan 14 dikurangi 6 sama dengan 8 ya. Nah di sini Anda temukan bahwa suku pertamanya A ya, itu kan suku pertama 8, bedanya 3. Nah sekarang kita tulis UN nya ya, UN. Kalau pakai cara ini silakan masukkan ya, tapi kita gunakan cara cepat saja. Cara cepatnya adalah beda dikalikan N ya, pokoknya beda langsung kalikan N. N ini kan bilangan asli kalau dimulai dari pertama ya, di bilangan kalau bilangan asli yang pertama itu kan 1 ya. Jadi 3 kali 1 nanti untuk menjadi 8 itu kan kurang berapa? Kurang 5, berarti 3N plus 5. Dah langsung caranya seperti ini ya. Sekarang kita cari dulu suku ke-18. Maka suku ke-18 ya sama dengan 3 dikali 18 ditambah 5. Ini hasilnya berapa? 3 dikali 18 adalah berapa? Ini 54 ya. 54 kalau ditambah 5 hasilnya adalah 59 anak-anak. Nah kita sudah menemukan suku ke-18-nya 59. Yang ditanya adalah jumlah 18 suku pertama ya. Kita gunakan rumus SN kan apa? A dikalikan maaf bukan A ya, ini jadi SN adalah ini N, ini suku pertama ditambah suku ke N, nanti kan dibagi 2. Nah ini kalau kita masukkan berarti suku ke-18 ya, suku ke-18 nya berarti berapa? Kan sama dengan 18, suku pertamanya kan ini ya, 8
ditambah UN. UN-nya kan suku ke-18, ini 59. Nah, nanti ini dibagi 2. Ini kalau dicoret, nah, ketemunya kan 9. Berarti 9 dikalikan berapa tuh? 67. 9 dikalikan 67 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 603. Jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang nomor 2. Dalam setiap 20 menit amuba membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 50 amuba, maka selama 2 jam amubanya ada berapa? Kita bisa menyelesaikan ini kalau dengan manual. Nah, manual itu kita hitung saja seperti ini ya. Perhatikan, jadi misalkan saja ini selang waktu 2 jamnya itu ya. Ini saya bagi 3. Mengapa? Karena di sini 20 menit kan, berarti kan ini 20 kan begitu. Ini 40. Nah, di sini kan 1 jam. Nah, kemudian berarti di sini 80, di sini 100. Nah, ini kan berarti sudah berapa? 2 jam. Ya, ini kita hitung manual saja, mudah sekali. Kemudian mula-mula pertama itu berapa? Ini mula yang pertama ini 50. Berarti kalau di sini 2 kalinya kan 100. Ini kan 200, ini 400, ini 800, ini 1600, ini 3002. Selesai, gitu saja. Nah, udah kan? Nah, sekarang kalau kita menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini kan merupakan barisan geometri ya. Barisan geometri kan UN sama dengan A R pangkat N min 1. A ini suku pertama. Suku pertamanya berapa? Ini kan 50. Ya, dikalikan R. R-nya itu kan membelah diri menjadi 2. Berarti kan rasionya 2. Ya. N-nya berapa? Kita hitung ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikurangi 1 berapa? 6. Nah, berarti 50 dikalikan 2 pangkat 6 berapa? 64 kan? Nah, ini kalau Anda hitung nanti hasilnya adalah 3200. Hasilnya sama saja dengan yang ini ya. Jadi ini dan ini hasilnya sama saja. Baik, sekarang nomor 3 anak-anak. Kita kerjakan nomor 3 di sini ya. Jadi suku ke-50 dari barisan bilangan. Kita tulis. Jadi 20, 17, 14, 11, 8. Nah, ini berapa? Ya, ini ternyata mempunyai beda negatif 3. Beda itu suku berikut dikurangi suku depan ya. Jadi bukan 20 dikurangi 17, tapi 17 dikurangi 20. Ini kan negatif 3. Ini kan negatif 3, negatif 3, negatif. Jadi bedanya adalah 3. Ya, bedanya 3. Sekarang yang ditanya suku ke-50 lah. Kalau kita ngurutkan sampai 50 tentu bermasalah ya. Kita harus menggunakan rumus UN. Ya, cara cepatnya rumus UN adalah beda. Nah, negatif 3 kan dikalikan N. E-nya adalah angka 1 ya, karena ini bilangan asli. Lalu untuk menjadi 20, kalau ini saya masukkan 1 kan negatif 3. Negatif 3 untuk menjadi 20 kan harus saya tambah dengan berapa? 23. Nah, ini rumus UN-nya ini. Sekarang masukkan saja suku ke-50. Berarti suku ke-50 adalah negatif 3 dikalikan 50 ditambah 23. Berarti sama dengan negatif 150 ditambah 23, ketemunya negatif berapa? 127. Jawabannya B. Ini nomor 3 ya. Ini tadi nomor 2. Sekarang kita kerjakan yang nomor 4. Nah, di sini ya. Tulislah rumus suku ke N dari barisan ini 3, 6, 12, 24. Nanti kalau kita teruskan berapa di sini? 48 ya, dan seterusnya. Ini adalah barisan geometri ya, karena mempunyai rasio yang ajak. Rasionya berapa? 2. Jadi rasio itu ini dibagi ini. 6 dibagi 3, 12 dibagi 6, 24 dibagi 12, nanti kan hasilnya sama. Hasilnya kan 2.
berarti rasionya 2. Nah sekarang rumusnya apa? Rumusnya UN adalah A dikalikan R pangkat N min 1. Berarti kalau tak masukkan A nya adalah 3 dikalikan R nya adalah 2 pangkat N negatif 1. Ya sudah, ini adalah jawabannya ya. Baik, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 5 anak-anak ya. Dalam sebuah gedung pertemuan, banyak kursi pada barisan terdepan. Barisan terdepan itu kan berarti U1 atau A ya. Ini kan 18. Pada barisan belakangnya selalu bertambah 2, berarti bedanya 2 ya kan, tambah 2 gitu terus. Banyak kursi dalam gedung jika ada 20 baris. Jadi maksudnya di sini ada 20 ya, ada 20 baris. Berarti 20 itu menyatakan apa? 20 itu adalah N-nya ada 20. Nah, ini kita cari ya. Kita cari dulu suku ke-20 atau kursi yang terakhir. Kita cari rumus UN, gunakan cara cepat, adalah beda, berarti 2N ya, beda kali agar menjadi suku pertama. Ini ditambah berapa? Tambah 16 gitu ya. Sekarang kita masukkan suku ke-20, berarti U20, 2 dikalikan 20 ditambah 16. Nanti ketemunya berapa di sini? 40 ditambah 16 berarti 56. Nah, ini suku terakhir, suku ke-20 atau kursi yang paling akhir. Nah, sekarang yang ditanya banyaknya kursi ada berapa ya. Kita gunakan rumus apa? Rumus SN. SN ya adalah N dikalikan A ditambah UN, nanti ini dibagi 2. Berarti dari sini nah, suku ke berapa? Ada 20 ya. Nah, berarti suku ke-20 ini sama dengan 20. Suku pertamanya berapa? 18 ditambah 56 nanti dibagi 2. Ini kalau dicoretkan 10 ini ya. Berarti sama dengan 10 dikalikan 60 ini 74 ya. 74 berarti 740. Nah, jawabannya adalah yang B anak-anak. Nomor 6, perhatikan gambar. Ini ada beberapa lingkaran. Kita ditanya banyak lingkaran pada pola ke-100 ya. Nah, ini secara logika kalau kita ngurutkan tidak mungkin, maka kita harus mengerti rumusnya. Anak-anak perhatikan, yang pertama banyak lingkaran berapa nih? Ini kan 4 ya. Kemudian ini kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 7 ya. Kemudian ini berapa? Ini 9 tambah 1, ini kan 10. Ini berapa? 12 tambah 1, ini kan 13. Nah, ini kelihatan ya, ini adalah bedanya 3. Maka kalau kita teruskan kan nanti pasti 16, ini pasti 19 dan seterusnya ya. Nah, kita ditanya berapakah banyaknya pola pada urutan ke-100. Kan kalau kita ngurutkan tidak mungkin anak-anak. Maka kita harus mencari rumusnya. Lihat ya, ini adalah A, nah ini adalah A-nya, ini adalah bedanya. Berarti UN, nah UN adalah beda 3 dikalikan N. Agar menjadi suku pertama kan ditambah 1 karena kan ini 4. Nah, sudah dari sini masukkan saja, maka suku ke-100 adalah 3 dikali 100 tambah 1. Ketemunya 301. Jawabannya adalah C anak-anak. Perhatikan nomor 7. Ini ada beberapa lingkaran kecil ya. Banyak lingkaran pada pola ke-10. Nah, ini kuncinya masih tersimpan ya. Pada pola ke-10 berapa? Coba anak-anak perhatikan ya. Ini banyaknya pada berapa itu? Ini kan 3 ya, 3. Kemudian ini berapa? 2 kali 4 ini kan 8. Kemudian di sini 3 dikalikan 5 ini kan 15 ya. Kemudian di sini 4 dikalikan 1 2 3 4 5 6.
4 dikalikan 6 ya, berarti berapa ini? 24 ya, 24. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan 35. Nah ini kalau kita urutkan ya, perhatikan polanya. Kalau kita cermati, ini kan 1 kali 3, 1 kali 3. Kemudian di sini berapa? Ini kan 2 kali 4 ya, kalau 2 kali 4. Kemudian ini kan 3 kali 5. Kemudian yang ini kan 4 kali 6. 4 kali 6. Kemudian yang ini kan berapa? 5 kali 7. Ya kan? Nah, rumus UN-nya apa? Rumus UN-nya. Rumus UN-nya kalau kamu cermati ini 1, ini 3. 2, 4 ini kan berselisih ya, berselisih 2. Berarti kalau di sini N nanti kan dikalikan dengan N, nah, selisihnya kan 2. Berarti tambah 2 kan begitu. Nah, jadi misalkan saja kamu coba ya, misalkan U3 berarti kan 3 ini kan dikalikan 5. Ini kan ketemunya berapa? 15 ya, maka suku ketiganya kan 15. Nah berarti kalau begitu banyak lingkaran pada suku ke-10, nah, mudah sekali kan, berarti 10 dikalikan 10 ditambah 2, berarti 10 dikalikan 12 ketemunya 120, nanti ketemunya 120. Begitu ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ini adalah merupakan, kalau saya tulis ganti angka kan ini 1, ini 3, kemudian berapa? 6 ya, atau 6 ini berapa nih? Berarti 10 ya. Nah, nanti pasti 15. Ini barisan bilangan segitiga anak-anak. 1 selisih 2, 3, 4, 5, nanti selisih 6 pasti 21, selisih 7 pasti 28, dan seterusnya. Nah yang ditanya adalah pada pola ke-50. Pada pola ke-50 berapa? Kalau polanya mungkin hanya sekedar pola ke-10 diurutkan saja ya. Tapi kalau ini pola ke-50, anak-anak harus mencari rumus. Ini UN-nya apa? Nah, barisan bilangan segitiga ini disebut juga dengan barisan bilangan bertingkat. Nah, di sini adalah barisan bilangan tingkat 2. Perhatikan ya, saya tunjukkan caranya. Ini 2, 3, 4, 5, ini kan 6, ini kan 7. Ini masih mempunyai selisih lagi. Nah, ini berapa? Ini kan ini sudah konstan, sudah cek. Nah, ini makanya mempunyai perbedaan 2 tingkatan, maka disebut dengan barisan bilangan tingkat 2. Anak-anak ingat ya, barisan bilangan tingkat 2 itu UN ya. Ini persamaan kuadrat ya, berarti AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, kita nanti masukkan apa itu, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa. Ingat, untuk yang ini kan 2A. Nah, ini 2A. Kemudian yang ini ya, ini adalah 3A plus B. Kemudian yang ini adalah A plus B plus C. Nah, sekarang kita selesaikan. Jadi 2A sama dengan 1, berarti kan A-nya setengah, ya kan? Kemudian 3A plus B-nya sama dengan berapa? Ini 2. A-nya setengah, berarti 3 dikalikan setengah ditambah B sama dengan 2. Ini kan 3/2 ya, ditambah B sama dengan 2. 3/2 itu kan 1/2 ya, 1/2 ditambah berapa, hasilnya 2. Nah, tentu ini pasti setengah. Nah, kita udah ketemu ya, di sini A-nya setengah, B-nya setengah. Sekarang kita cari C-nya. A ditambah B ditambah C hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, di sini kan setengah ditambah setengah ditambah berapa, hasilnya 1. Ini kan udah 1. Ini pasti hasilnya 0. Nah, kalau begitu kita masukkan di sini. Berarti UN ya, UN sama dengan A-nya berapa? Setengah N kuadrat ditambah setengah N, ya kan? C-nya kan 0. Nah, rumus ini boleh ditulis. Nah, boleh ditulis bagaimana?
boleh ditulis begini ya. Jadi N dikalikan N plus 1 ini nanti dibagi 2, kan sama saja ya. Ini kan N kuadrat ditambah N nanti dibagi 2. Nah, ini adalah rumus UN untuk barisan bilangan segitiga. Sehingga kalau ditanya berapakah suku ke-50, nah bisa kita jawab berarti 50 dikalikan 50 plus 1 dibagi 2 ya. Ini kalau saya coretkan ini 25 dikalikan 51, hasilnya adalah berapa? Kamu rewak ya, nanti 1, 2, 7, 5. Jadi pada banyak lingkaran pada urutan ke-50 adalah sekian ini. Oke, nomor 9, perhatikan ini agak panjang kalimatnya. Thomas Robert Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukur geometri ya. Pada tahun 2010 ini jumlah penduduknya 4.500 jiwa. Kemudian pada tahun 2013 ini menjadi 36.000. Pertanyaannya, jumlah penduduk pada tahun 2018 ini ada berapa jiwa? Perhatikan ya. Kalau saya tulis misalnya di sini dari tahun 2010, kemudian di sini 2011 itu aja ya. Ini 12, ini 13, 2014 ya. Ini 2015, 2016, 2017, nanti 2018 gitu ya. Nah, misalkan ini pada 2000 ini berapa nih? Ini kan 4.500. Nah, ini 4.500. Kemudian ini pada 2010. Kemudian pada 2013 ini jumlahnya ada 36.000. Nah, pertanyaannya ini berapa, kan begitu ya. Nah, sekarang perhatikan, misalkan ini suku pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Nah, anak-anak perhatikan bahwa dari sini suku pertamanya kan ini, berarti suku pertamanya dari barisan geometri atau A-nya itu kan 4.500. Di sini suku keempatnya berapa? 36.000 ya. Suku keempat, rumusnya masih ingat ya, berarti A ya. Ini rumusnya saya tulis dulu rumus umumnya supaya kalian ingat. Rumus umumnya bahwa UN adalah A dikalikan RN negatif 1. Berarti suku keempatnya kan sama dengan 4.500 dikalikan R. Nah, di sini pangkat kan 4 ya, di sini kan keempat ini. Nah, dikurangi 1, N-1 berarti pangkat 3. Suku keempatnya ini kan harus 36.000. Berarti kalau begitu R pangkat 3 harus sama dengan 36. Ini harus dibagi 4.000. Nah, kalau tak bagi, nah, ya toh, nanti kan ketemunya 360 dibagi 85 kan, dibagi 45 kan ketemunya 8. Nah, di sini saya tulis di sini anak-anak ya, di sini berarti R pangkat 3 sama dengan 8, berarti ini kan akar pangkat 3 dari 8 kan ketemunya 2. Berarti rasionya adalah 2. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah penduduk pada 2018? Ini kan urutan ke-9. Nah, cari saja, berarti kalau begitu U9, rumusnya kan A-nya 4.500, gitu saja toh. Dikalikan R, R-nya kan 2. Pangkat 9, nah ini kan N-1, berarti pangkat 8. Berarti anak-anak kalikan saja 4. Nah, gini, pangkat 8 itu, nah, kalau Anda tidak tahu ya sudah 16 kali 16 itu aja ya, karena kan ini 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Nanti kamu hitung, ini kalau dihitung ketemunya nanti 1152 000. Nah, ketemunya nanti di sini. Ya.
Nah, begitu. Kita lanjut nomor berikutnya, anak-anak.